Assalamualaikum para pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan kami di acara tayangan PD TV. Pada edisi kali ini, tim redaksi kami telah menyiapkan untuk Anda beberapa berita dan informasi. Di antaranya, opini, pemerintah membentuk badan pengelola uang negara yang disebut Danantara dengan judul khawatir jadi ladang bancakan para koruptor. Liputan, 2 objek wisata di Kecamatan Pamijahan meski berdekatan tapi tidak saling berkompetisi karena masing-masing punya pangsa pasar sendiri-sendiri. Forum pembahasan, lanjutan dari edisi yang lalu dengan benarkah Dajjal sudah ada, yaitu seorang bocah Yahudi bernama Abdullah. Nostalgia, flashback ke tahun 60-an ketika naik oplet dari Bogor ke Cianjur pulang pergi. Suasana kota Bogor di tahun 1970. Mari kita simak tayangan selengkapnya. Para pemirsa, mungkin Anda sudah tahu beberapa hari lalu Presiden Prabowo Subianto kembali membuat gebrakan baru, yaitu telah meluncurkan BPI Danantara Indonesia, sebuah badan pengelola investasi negara yang diklaimnya sebagai yang terbesar di dunia. Dalam waktu jangka panjang, Danantara ditargetkan akan mampu mengelola dana investasi sampai 982 miliar US dollar atau setara dengan 15.554 triliun rupiah. Wow, luar biasa gebrakan presiden kita yang satu ini. Tapi tetap saja ada kekhawatiran di sebagian masyarakat. Jangan-jangan Danantara nanti malah menjadi bancakan partai-partai berkuasa dan lahan subur bagi para koruptor. Tapi tenang, kata Prabowo, dijamin tidak akan ada korupsi di Danantara, karena siapapun, termasuk Anda para pemirsa, bisa mengawasinya. Bahkan untuk mengawasi Danantara, Prabowo telah menempatkan 2 mantan presiden, yaitu SBY dan Jokowi, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, di jajaran Dewan Pengawas. Modal awal Danantara mencapai 9.504 triliun rupiah atau 600 miliar US dollar. Jumlah tersebut menurut hitung-hitungan PDTP terdiri dari 8.888 triliun rupiah berasal dari 7 BUMN yang dikelola, 350 triliun rupiah berasal dari hasil efisiensi anggaran dan sisanya 266 triliun rupiah dari sumber yang belum diketahui. Seperti para pemirsa ketahui, sebelumnya pemerintah telah membuat sebuah gebrakan yang memicu unjuk rasa di mana-mana, yaitu gerakan efisiensi penghematan secara nasional yang berimbas pada pemotongan anggaran untuk daerah dan bahkan untuk bantuan operasional sekolah BOS hingga 50%. Dari gerakan efisiensi nasional itu, pemerintah memperoleh dana pemotongan anggaran sebesar 750 triliun rupiah. Nah, dari jumlah tersebut, 350 triliun rupiah dialokasikan untuk modal awal Danantara, dan sisanya 400 triliun rupiah dipakai untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Kembali ke awal. Dibentuknya Danantara tujuannya untuk menjadi sumber pembiayaan beberapa proyek strategis nasional (PSN). Publik tentu sudah paham salah satu PKN itu adalah proyek IKN yang dikabarkan mangkrak akibat Jokowi ketika masih jadi presiden telah gagal mendatangkan investor dari luar negeri. Setidaknya ada 4 tujuan utama yang akan didapat dengan meluncurkan Danantara, yaitu 1. Mengelola investasi negara secara optimal, 2. Menarik investasi asing dan domestik, 3. Mengurangi ketergantungan pada APBN dan hutang, 4. Meningkatkan daya saing BUMN di pasar global. Nah, pertanyaannya, mampukah Danantara Indonesia menyaingi sukses yang diraih Temasek Singapura? Temasek pada awalnya dibentuk oleh pemerintah Singapura dengan tujuan untuk mencegah penggunaan uang dan aset negara untuk kepentingan politik. Pemirsa, saat ini di Kecamatan Pamijahan terdapat 2 objek wisata berdekatan, tapi masing-masing menyuguhkan suasana yang berbeda. Yang satu menyuguhkan suasana alam pedesaan yang sunyi di tengah hambaran sawah dan pepohonan yang menghijau. Sementara yang lainnya menyajikan sarana rekreasi modern ala perkotaan lengkap dengan restorannya. Tentu, kedua objek wisata tersebut memiliki pangsa pasar dan segmen pengunjung sendiri-sendiri. Mari kita simak masing-masing tayangan berikut ini.
Objek wisata Lepande di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, mungkin lebih tepat jika disebut tempat liburan, bukan tempat rekreasi bernuansa hiburan. Soalnya Lepande tidak seperti tempat-tempat wisata lainnya yang ada di Kecamatan Pamijahan, yang umumnya menyediakan berbagai macam sarana rekreasi bernuansa hiburan. Di sini di Lepande hanya ada 4 unit villa atau bungalow yang dibangun di atas hamparan sawah dengan latar belakang bukit lereng kaki Gunung Salak yang nampak hijau, indah, asri, dan sunyi bernuansa alam pedesaan. Sesuai konsep pendiriannya, Lepande dibangun untuk membidik segmen wisatawan yang mencari ketenangan, yang ingin melepas sejenak rasa penat dari kesibukan sehari-hari di tengah hiruk-pikuk suasana kota. Terbukti Lepande banyak dikunjungi, baik oleh wisatawan asing maupun domestik, termasuk mereka yang menikmati masa berbulan madu dan yang mencari inspirasi. Satu lagi objek wisata bernuansa modern hadir di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, tepatnya berlokasi di Desa Cibunian. Legok Lauk, itulah nama objek wisata yang dibangun dengan memadukan konsep rekreasi berbasis air seperti kolam renang dan waterboom, dan rekreasi berbasis agribisnis berupa budidaya ikan hias koi di dalam puluhan kolam yang menghampar. Beberapa hari menjelang tahun baru yang lalu, objek wisata Legok Lauk sudah mulai dibuka untuk umum. Meski wahana waterboom belum selesai, namun tak mengurangi minat masyarakat untuk mengunjunginya. Pengunjung dibebaskan dari biaya parkir kendaraan. Objek wisata Legok Lauk dilengkapi dengan rumah makan atau restoran yang terletak di dalam bangunan utama. Assalamualaikum para pemirsa. Sebagaimana telah saya sampaikan pada edisi yang lalu, karena durasi yang tersedia terbatas, forum bahasan tentang Dajjal akan dilanjutkan pada edisi berikutnya. Nah, inilah kelanjutannya. Oh ya, mungkin ada di antara para pemirsa yang bertanya-tanya, apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk raksasa yang akan turun dari Bukit Tur atau Bukit Tursina menjelang hari kiamat. Dajjal yang super perkasa masih bisa mati ditombak oleh Nabi Isa, tapi untuk Ya'juj dan Ma'juj Nabi Isa tidak sanggup, sehingga beliau minta agar Allah sendirilah yang membunuhnya. Baik, para pemirsa, mari kita simak kelanjutan pembahasan tentang Dajjal berikut ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang wanita Yahudi di Madinah mempunyai anak laki-laki yang kece, buta sebelah matanya, menonjol keluar. Maka Rasulullah khawatir jangan-jangan dia yang akan menjadi Dajjal.
Si bocah itu dijumpainya berada di bawah selimut sedang bergumam. Ibunya segera memanggilnya, "Hei Abdullah, ini ada Abul Qasim," maksudnya Nabi Muhammad. "Datang kemari, keluarlah." Maka Rasulullah berkata, "Mengapa ibu itu memanggil anaknya? Kalau dia biarkan, toh pasti akan kelihatan." Kemudian Rasulullah bertanya kepada si bocah itu, "Hei Ibnu Sa'id," maksudnya anak pemburu, "apa yang kau lihat?" Dia menjawab, "Saya melihat kebenaran dan kebatilan serta arash, tahta di atas air." Rasulullah segera bertanya, "Apakah engkau mau bersaksi bahwa saya adalah Rasulullah?" Lah, bukannya menjawab pertanyaan Nabi, malah dia balik bertanya. Bunyi pertanyaannya sama persis seperti yang diucapkan Nabi. "Apakah engkau mau bersaksi bahwa saya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Saya percaya beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya." Kemudian Nabi keluar meninggalkan si bocah itu. Di lain waktu, Nabi datang lagi untuk kedua kali, melihat si bocah itu sedang berada di pohon kurmanya, sedang bergumam. Nah, bunyi percakapan antara si wanita Yahudi, Nabi, dan si bocah itu sama seperti pada pertemuan di hari pertama. Rasulullah datang lagi untuk yang terakhir. Kali ini bersama Abu Bakar, Umar, dan beberapa sahabat dari Muhajirin dan Ansor, termasuk Jabir bin Abdullah, perawi atau penulis hadis ini. Umar bin Khattab minta izin untuk membunuh si bocah itu, tapi dicegah. Kata Rasulullah, "Kalau dia benar Dajjal, bukan engkau yang membunuhnya, tapi Isa bin Maryam nanti. Kalau dia bukan Dajjal, maka engkau tidak berhak membunuh seorang ahlul ahdi." Para pemirsa, Rasulullah menyebut si bocah itu ahlul ahdi karena pada saat Madinah berada di bawah pemerintahan beliau, telah dicapai perjanjian damai antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Baik para pemirsa, kita lewatkan hadis ini karena Rasulullah sendiri belum yakin apakah si bocah itu Dajjal atau bukan. Kita lanjutkan ke hadis-hadis yang lain. Di hadis yang lain, Rasulullah menjelaskan, Dajjal itu seorang pemuda, rambutnya keriting dan warna kulitnya hitam kelam. Matanya sebelah kiri pece, buta, karena tertutup daging jadi yang menonjol keluar. Di atas antara kedua kelopak matanya, di dahi, terdapat tulisan kafir yang bisa dibaca oleh semua kaum muslimin, termasuk yang buta huruf sekalipun. Jadi, rupa Dajjal itu tidak bermata satu dan terletak di jidat, seperti yang pernah saya lihat gambarnya di medsos. Dajjal tetap memiliki dua mata, tapi yang sebelah kiri tidak bisa melihat karena tertutup daging jadi yang menonjol keluar. Dajjal pertama kali keluar dari daerah perbatasan antara Sam dan Irak. Sam itu sebuah kota di utara Palestina. Tapi menurut hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah menjelaskan Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Ashbahan hingga sampai di Madinah, tinggal di ujung atau di luar kota yang mempunyai 7 pintu gerbang pada zaman itu. Pemirsa, hadis tersebut tidak menjelaskan di mana Yahudiyah Ashbahan itu terletak. Mungkin Anda tahu apakah kota Madinah sekarang masih memiliki 7 gerbang pintu masuk? Tapi mengenai kenapa Dajjal tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah akan segera kita bahas. Karena itu simak terus tayangan ini. Dajjal muncul pada saat dunia dilanda perselisihan dan konflik antar manusia. Agama Islam dilecehkan, pendidikan dibelakangi atau disepelekan, dan banyak dai yang mengajak pada kesesatan. Nah, tanda-tanda tersebut hanya sebagian kecil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang. Ada yang ngaku-ngaku nabi, ada gerakan Islamfobia, ada kasus perselisihan tentang nasab, dan bahkan ada seorang ulama pemimpin organisasi Islam terbesar di negeri ini yang konon kabarnya punya wacana untuk merevisi kitab suci Al-Quran. Alasannya karena Al-Quran berisi cerita-cerita sejarah di masa lalu dan sudah tidak cocok lagi untuk zaman sekarang. Astagfirullah ya pemirsa. Ada pemimpin umat Islam yang pintar kebelinger. Emangnya Al-Quran itu hasil karangan nenek moyangnya, pakai direvisi segala.
Tanda-tanda lain akan munculnya Dajjal yang amat mengerikan, yaitu terjadi paceklik selama 3 tahun. Tahun pertama, langit menahan turun 1/3 hujan dan bumi menahan tumbuh 1/3 tumbuhan. Tahun kedua, langit menahan turun 2/3 hujan dan bumi menahan tumbuh 2/3 tumbuhan. Tahun ketiga, langit menahan turun hujan semuanya dan bumi menahan tumbuh semua tumbuhan. Jadi di tahun ketiga itu hujan tidak turun setetes pun dan tidak ada tumbuhan atau tanaman yang tumbuh. Semua tumbuhan mati. Dalam masa paceklik selama 3 tahun itu, apa yang bisa kami makan untuk bisa bertahan hidup? Tanya seorang sahabat kepada Rasulullah. Beliau menjawab, zikir, tahlil, dan tahmid. Itu makanan yang akan mengenyangkan. Dajjal memiliki 70.000 orang pengikut dari bangsa Yahudi. Tapi di hadis lain dijelaskan, Dajjal mempunyai 70.000 orang pengikut, terbanyak dari bangsa Yahudi, dari jenis kelamin terbanyak dari kaum perempuan. Itu berarti pengikut Dajjal bukan hanya dari bangsa Yahudi saja. Lalu dari mana? Mungkin dari bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Arab yang ada di Madinah. Jika merujuk pada hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Coba kita simak sepenggal hadis dari Aisyah. Kata Rasulullah kepada Aisyah, Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Asbahan hingga sampai di Madinah, tinggal di ujung luar kota yang mempunyai 7 pintu gerbang pada zaman itu. Setiap pintu dijaga 2 malaikat, maka penduduk Madinah yang jahat keluar menyambut dia. Akhirnya sampai di Sam, kota di Palestina, di Bablud. Isa alaihissalam turun ke bumi dan membunuhnya. Jadi nanti kota Madinah akan bersih dari orang-orang jahat dan orang-orang munafik karena mereka keluar dan ikut Dajjal. Nah, jelas ya para pemirsa, Dajjal tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah karena dihadang malaikat. Selain Madinah, Mekah juga tidak bisa dimasuki Dajjal karena dihadang malaikat. Tapi hadis yang lain menyebutkan selain Madinah dan Mekah, Baitul Maqdis di Palestina juga tidak bisa dimasuki Dajjal. Di Bablud dekat Baitul Maqdis, itulah Dajjal akan mati dibunuh Nabi Isa. Dajjal menjelajahi dunia dengan menunggangi seekor himar atau keledai. Dia muncul di mana-mana, kemudian berbuat kerusakan di sana-sini. Bagi Dajjal, bumi ini seperti kulit domba yang mudah dilipat-lipat. Dajjal selalu mulai ucapannya dengan kata-kata, "Aku adalah Tuhan." Berapa lama Dajjal muncul di bumi? Begitu yang ditanyakan seorang sahabat kepada Rasulullah. Beliau menjawab, 40 hari. 1 hari lamanya 1 tahun, 1 hari lamanya 1 bulan, dan 1 hari lagi lamanya 1 minggu. Sedangkan hari-hari lain lamanya sama dengan hari-hari biasa. Jadi kita hitung lama Dajjal hidup di bumi itu hanya 434 hari, atau 1 tahun 2 bulan dan 14 hari. Tapi akibat ulahnya, kehancuran bumi dan dekadensi moral manusia, khususnya umat Islam, dahsyat sekali, sangat menakutkan. Aisyah pun menangis mendengar tentang Dajjal. Coba kita simak cuplikan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah masuk ke kamarku ketika saya sedang menangis, maka bertanya kepadaku, "Mengapa engkau menangis?" Saya menjawab, setelah Rasulullah menyebut-nyebut tentang Dajjal, saya menangis. Rasulullah bersabda, kalau dia atau Dajjal muncul sedang saya masih hidup, cukup sayalah yang menghadapinya. Kalau dia muncul sesudahku, maksudnya sesudah beliau wafat, maka ketahuilah Tuhanmu tidak pece. Tapi di hadis yang lain, ketika ditanya oleh seorang sahabat, Rasulullah menjawab, kalau Dajjal muncul ketika saya masih hidup, maka sayalah yang menghadapinya. Kalau Dajjal muncul sesudah saya mati, maka setiap mukmin masing-masing bertanggung jawab pada dirinya. Nah, karena Rasulullah sudah wafat, jadi dalam menghadapi Dajjal menjadi tanggung jawab kita sendiri-sendiri.